Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersuka cita, kita bersama dan tinggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersuka buat kebaikan-Mu. Sungguh kami bersuka cita buat kasih setia. Kau telah memilih kami Tuhan untuk hadir di tempat ini, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Bapa. Oh, selain pikiran kami Tuhan, kami memandang Engkau Tuhan. Tidak ada hal lain seperti Engkau Yesus.
Bicara tentang kasih karunia berarti berbicara tentang sesuatu yang cuma-cuma. Bicara tentang kasih karunia berarti berbicara tentang sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, maka Bapak Ibu, kalau bicara juga hidup, itu berarti menyangkut perilaku, kebiasaan, tabiat. Maka hidup dalam kasih karunia, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hidup dalam kasih karunia. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Apa itu kasih karunia? Ini yang perlu kita tahu. Tapi sebelumnya kita ingin membahas dulu, kenapa Yesus tidak menghukum wanita ini? Padahal menurut hukum Taurat, menurut firman Tuhan, orang yang kedapatan berbuat zina pada zaman itu harus dirajam atau dilempari sampai mati. Karena perbuatan zina adalah perbuatan yang celah bagi orang Israel. Orang bisa berbuat dosa apa saja, tetapi jangan dosa zina. Karena dosa zina bagi orang Yahudi itu dosa yang paling berat. Nah, kemudian muncul dalam benak kita, muncul dalam pertanyaan bukan cuma kepada Bapak Ibu, kemudian pertanyaan itu muncul kepada saya. Kenapa Yesus tidak menghukum wanita ini? Lukas 5 ayat 32 dibilang begini. Apa? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi supaya mereka. Ini konsep Bapak Ibu. Waktu ahli-ahli Taurat membuat pertanyaan, menjebak dia agar dia bersalah. Karena kalau dia bilang betul, Musa bilang harus dihukum dengan lempar dengan batu. Tapi dia akan bertentangan dengan ini. Karena kedatangan dia bukan untuk menghakimi. Ingat, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi orang berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus datang ke dunia ini itu untuk menyelamatkan manusia. Maka dia dijebak dengan pertanyaan. Orang ini kedapatan berbuat zina. Menurut kamu apa yang harus saya lakukan? Karena Yesus tidak mungkin bertolak belakang dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu juga bagian dari peraturan yang dia buat. Yesus juga tidak bisa mungkin melepaskan wanita yang kedapatan berbuat salah ini. Maka apa yang Yesus lakukan? Dia tidak membela yang sana, dia tidak membela yang sini, dia tidak menyalahkan yang sana, dan dia tidak menyalahkan sini. Dia cuma buat pertanyaan. Barang siapa di antara kamu yang merasa dirinya tidak berdosa, orang itu yang harus pertama sekali lempar dia dengan batu. Dan Alkitab mencatat tidak ada satu orang pun yang berani menghakimi dia. Semua yang termulai dan yang tertua pergi. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kalau ada orang menghakimi kita dengan dosa kita, pertanyaan saya, dia anak Tuhan atau bukan? Hah? Oh, dia berdosa. Layak tidak kita membilang orang berdosa? Hah? Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi agar orang lain yang berdosa itu bisa bertobat. Amin. Karena ini tujuan ayatnya. Kenapa Yesus tidak menghukum wanita ini? Karena memang dia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya apa? Mereka bertobat. Dengan melempari wanita itu sampai mati tidak akan merubah situasi. Dengan melempari wanita itu dengan batu tidak akan merubah dosanya. Dan Yesus bilang begini, kemana mereka pergi? Dia bilang tidak tahu.
Siapakah yang menghukum? Tidak. Kalau begitu, apa katanya? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita lihat bagaimana. Apa itu kasih karunia? Dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan menggambarkan kasih karunia adalah ken dan karis. Yunani artinya apa? Before. Kebaikan hati, kemurahan hati, atau grace. Anugerah. Jadi keselamatan bukan karena usaha perbuatan baik kita, tapi keselamatan itu datang karena anugerah yang disebut dengan dan disebut dengan karis dalam bahasa ini. Artinya before, kebaikan hati, kemurahan hati, atau grace. Karena pemberian. Bukan karena kau rajin bekerja, bukan karena kau rajin berdoa, bukan karena kau rajin berbuat baik, bukan karena kau rajin memberi, bukan karena kau masih berkeluhan. Tuhan tidak bisa disogok untuk menghapus dosa. Bukan. Tapi semua apa? Karena anugerah. Haleluya. Amin. Kalau karena perbuatan baikmu, masih ada agama lain yang berbuat baik juga lebih dari kita. Sekarang saya tanya orang Yahudi itu kurang baik apa? Mereka paling taat dengan apa? Firman Tuhan. Tapi persoalannya, apakah perbuatan ketaatan itu membuat orang lain bertobat atau tidak? Makanya ada sebuah peribahasa bilang begini, jadilah seperti jarum, jangan jadi seperti gunting. Kenapa? Anda tahu? Gunting, dia lurus, tapi dia bisa memisahkan. Betul tidak? Kalau jarum, dia memang belok-belok. Dia belok-belok, tapi dia tarik satu kali semua jadi menyatu. Itu sebabnya Alkitab bilang, hendaklah engkau jadi seperti ular, tetapi tubuh seperti permainan. Haleluya. Maka kita kembali ke sini. Berarti perempuan ini tidak dihakimi karena memang Tuhan ingin dia bertobat dan diselamatkan. Jadi kalau kita pada saat ini kita masih berdosa, itu tandanya kita tidak percaya tentang karya keselamatan dan kasih sayang. Saya harus sempurna dulu. No, kita tidak mungkin sempurna Bapak Ibu. Karena kesempurnaan itu hanya datang dari Tuhan. Tapi Alkitab bilang berusaha untuk menjadi sempurna. Kalau Anda berkata bahwa saya masih berdosa, saya tidak layak, saya mau katakan bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia bilang begini, sudah benar. Berarti tidak ada yang adil. Maka Tuhan bilang begini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa pengertiannya? Kita lanjut pada kesimpulan. Bagaimana caranya kita hidup dalam kasih karunia? Yohanes 8 ayat 1 dia bilang begini, jawabnya tidak ada Tuhan. Lihat, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, stop sampai di situ. Kata pergi beralihlah. Amin. Kata pergi berubahlah. Kata pergi harusnya engkau punya persepsi yang baru tentang karya keselamatan itu. Maka dia bilang pergi. Kata yang keluar pertama itu pergi. Kata yang keluar kedua itu larangan, jangan. Kata yang keluar ketiga artinya dosa.
di apa namanya? Di kami. Kemudian dia berdiri di batu. Dia berdoa, Tuhan selamatkan saya. Tuhan selamatkan saya. Orang ambil tali lempar kita. Terus sampai di kakinya. Tidak. Tuhan pasti selamatkan saya. Selamat dia atau tidak? Selamat dia atau tidak? Tuhan akan selamatkan saya. Tidak itu tali itu. Nyala apa dia? Tuhan datang, mau selamatkan kita. Sampai mati nyala di situ. Dan datang Tuhan. Betul tidak?